Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek aplikasi yang telah kami buat dengan judul aplikasi nota Catherine dengan menggunakan program C++. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 2002009501046 dari kelas PTIKE. Perkenalkan, nama saya Haspa dengan NIM 2002095011061. Saya akan menjelaskan bagian struct dan sorting. Baik, selanjutnya saya Andi Rafli Setiawan dengan NIM 200209501056. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian searching dan queue. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuni, NIM 2002095011048. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan contohnya pada bagian output program. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi array dan pointer. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu array. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Dengan menggunakan array ini kita dapat membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Baik, dalam program ini terdapat array pada baris 10, 12, sampai 13. Baik, pada baris ke-10 ini kita melakukan sebuah pendeklarasian sebuah variabel member dengan nama data dengan ukuran array yaitu 10. Pada baris ke-12 ada pendeklarasian variabel member dengan array lainnya dengan nama yaitu tambahan dengan ukuran array 3. Di mana array telah diisi dengan sebuah data yaitu ada st, kopi, dan aqua gelas. Kemudian pada baris ke-13 ada pendeklarasian variabel member dengan array lainnya dengan nama harga dengan ukuran array yaitu 3, dengan dimana array ini telah diisi dengan sebuah data yaitu 5000, 5000 dan 500. Baik, pada materi pointer itu ada pada baris ke-40 sampai 42. Terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai pointer. Pointer ini adalah suatu variabel penunjuk berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Jadi pointer ini tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori. Baik, pada baris 40 ini ada in element. Kita mendeklarasikan sebuah variabel biasa terlebih dahulu yang diberi nama elemen. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel pointer yang diberi nama elemen x dengan menggunakan operator reference. Pada baris 41 kita memerintahkan variabel pointer elemen x untuk menampung atau memuat alamat dari variabel elemen dengan menggunakan operator reference. Pada baris 42 ini terdapat code untuk menampilkan output, yaitu dengan paket makanan yang dipesan. Kemudian bagian struct. Pada program ini kami mengimplementasikan struct pada baris ke-9 sampai baris ke-14, di mana struct adalah salah satu fitur bahasa pemrograman C++ yang merupakan sebuah keyboard yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah deklarasi untuk membuat pengelompokan variabel dengan tipe data yang berbeda, di mana pada baris ke-9 kita melakukan pendeklarasian sebuah struct yang diberi nama queue. Pada baris ke-10 kita melakukan sebuah pendeklarasian sebuah variabel member dengan array dengan nama data dengan ukuran array 10.
Pada baris ke-11, pendeklarasian variabel member lainnya dengan nama awal dan akhir. Pada baris ke-12, pendeklarasian variabel member dengan array lainnya dengan nama tambahan dengan ukuran array 3, di mana array telah diisi dengan sebuah data yaitu st, kopi, dan aqua gelas. Dan pada baris ke-13, pendeklarasian variabel member dengan array dengan nama harga dengan ukuran array 3, di mana array telah diisi dengan sebuah data yaitu 5.000 dan 500. Dan kemudian pada baris ke-11 yaitu pendeklarasian sebuah objek dari struct yang bernama pesanan. Kemudian bagian sorting. Pada program ini, kami mengimplementasikan sorting terdapat di baris ke-124 sampai 138. Di mana sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Pada baris ke-30, kita menganaliskan variabel BD dengan sebuah fungsi strcmp, yaitu fungsi yang didapat dari include string, di mana fungsi ini berguna untuk membandingkan string pertama yaitu nama dan string kedua yaitu nama kam. Pada baris ke-31, kita membuat sebuah seleksi kondisi di mana jika variabel BD sama dengan atau bernilai 1, maka J sama dengan K yang mana telah diinisialisasi dengan A tambah 1. Pada baris ini angka 1 berarti pengurutan data dilakukan secara ascending. Pada baris ke-34 sampai baris ke-37, perintah yang akan dieksekusi jika J tidak sama dengan A. Baris ini merupakan proses sweeping, yaitu menemukan dua buah nilai. Pada baris 135, kita memerintahkan untuk menukar nilai temp 0 dengan nilai nama J. Di baris 136, kita memerintahkan untuk menukar nilai nama J dengan nilai nama A. Dan di baris 137, kita memerintahkan untuk menukar nilai nama A dengan nilai temp 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian searching. Nah, bagian searching itu berada pada baris 150 sampai baris 169. Nah, ini merupakan proses searching. Jadi proses searching itu dimulai dengan pada baris 150, di mana kita membuat sebuah perulangan sebanyak 3 kali. Kemudian pada baris 151 kita membuat sebuah seleksi kondisi, di mana jika variabel pesanan tambahan i yang ini sama dengan atau bernilai dengan data yang dicari, maka ketemu akan bernilai true. Variabel ketemu akan bernilai true. Kemudian pada baris 153, variabel tambahan ketemu akan diinisialisasi dengan variabel pesanan tambahan i. Kemudian pada baris 156
kita membuat seleksi kondisi lagi, di mana ketemu bernilai true, maka kita akan menampilkan minuman tambahan ditemukan. Kemudian pada baris 158, tampilkan lagi hasil pencarian minuman tambahan. Dan variabel tambahan ketemu akan diinputkan di sini. Di-outputkan, dikeluarkan, tampilkan. Nah, kemudian pada baris 159 sampai 159 sampai 169. Nah, bagian ini merupakan proses untuk menampilkan hasil searching. Di baris 159, jika data yang dicari adalah ST, maka pesanan harga 2 akan ditampilkan. Di baris 161, jika data yang dicari adalah kopi, maka data pesanan harga gerai ke-1, indeks ke-1 akan ditampilkan. Kemudian jika data yang dicari adalah aqua gelas, maka data pesanan harga indeks ke-0 akan ditampilkan. Jika tidak ada di antara ketiganya, maka akan ditampilkan menu tidak ditemukan. Kemudian untuk Q. Nah, di sini Q adalah kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapus atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Nah, pengimplementasian Q ini ada dua bagian, yaitu bagian InQ dan bagian DQ. Fungsi InQ sendiri adalah fungsi untuk menambahkan antrian yang terdapat pada baris ke-39 sampai baris ke-57. Sedangkan fungsi DQ merupakan fungsi untuk menghapus antrian yang berada pada baris ke-60 sampai ke-94. Nah, untuk NQ di baris 40 kita mendeklarasikan variabel biasa elemen bertipe integer, kemudian itu kita mendeklarasikan elemen pointer, variabel pointer, elemen X, kemudian elemen X diisi dengan alamat dari variabel elemen. Kemudian baris 42 kita menampilkan paket makanan yang akan dipesan. Kemudian baris ke-43 kita diperintahkan untuk memasukkan atau menginputkan variabel elemen. Nah, di baris keempat ini baris keempat kita melakukan seleksi kondisi, di mana jika data elemen kosong, kita memanggil fungsi empty, di mana fungsi ini untuk menyatakan bahwa data elemen kosong. Jika fungsi benar, maka pesanan awal akan diisi dengan 1, dan pesanan akhir akan diisi dengan 1 juga. Kemudian baris ke-47, pesanan data. Baris ke-47 ini, antrian data akan berhasil dimasukkan. Jika tidak, maka kita akan, jika else, maka kita akan memanggil fungsi not full, di mana fungsi ini menyatakan fungsi elemen tidak full atau data elemen tidak full. Maka kita melakukan perintah
pesanan akhir increment, artinya pesanan akhir ditambah 1. Setelah itu baris ke-51 kita akan menampilkan pesanan berhasil ditambahkan. Nah, pada baris ke-52 ini proses penambahan antrian telah dilakukan. Kemudian jika tidak di antara keduanya lagi, maka kita akan menampilkan antrian penuh. Kemudian get char pada baris ke-56 ini merupakan salah satu fungsi dari include conio.h, di mana dia berfungsi untuk menahan proses yang sedang berjalan dan membaca input dari keyboard. Kemudian fungsi dequeue, yaitu fungsi untuk menghapus antrian. Di sini kita mendeklarasikan variabel i dengan tipe integer. Kemudian variabel di baris ke-62 kita mendeklarasikan variabel jumlah dengan tipe data integer. Pada baris ke-63 dan 64 ini merupakan salah satu fungsi dari include ctime yang berarti menunjukkan waktu ketika program di-run. Pada baris ke-67 kita akan memanggil fungsi not empty, tidak empty, maksudnya tidak kosong. Di mana fungsi ini menyatakan jika data tidak kosong, maka perintah yang di bawah akan dijalankan, yaitu jika pesanan data, jika kita menginputkan 1, maka yang akan ditampilkan adalah yang ini. Sedangkan jika pesanan yang dimasukkan adalah 2, maka yang ditampilkan adalah yang ini. Begitu juga yang di bawah, jika pesanan yang dipilih ada 3, maka yang ditampilkan adalah. Kemudian jika tidak di antara ketiganya, maka kita menampilkan antrian kosong. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya serahkan ke materi selanjutnya. Adapun cara kerja dan contoh penggunaannya dapat kita lihat pada bagian output aplikasi program ini. Nah, setelah kita run, akan muncul output nota catering. Dengan pilihan menu paket yang tersedia, ada 3 paket, yaitu paket pertama dengan nama paket hemat dengan harga 15.000 per porsi. Kemudian paket kedua dengan nama paket lengkap dengan harga 20.000 per porsi. Adapun paket ketiga dengan nama paket super dengan harga 30.000 per porsi. Kemudian ada tampilan menu utama. Menu pertama ada masukkan pesanan. Kemudian menu kedua ada pembayaran. Menu ketiga melihat pesanan. Menu keempat minuman tambahan. Menu kelima menghapus pesanan. Dan menu 0 untuk keluar dari aplikasi program ini. Kemudian ada pun contoh penggunaannya. Di sini ada masukkan pilihan. Misalnya kita masukkan menu 1, yaitu masukkan pesanan. Maka kita ketik 1 kemudian enter. Nah, muncul paket makanan yang dipesan. Misalnya pelanggan memesan paket 1, maka kita ketik angka 1 kemudian enter. Kemudian masukkan pilihan lagi, misalkan masukkan pesanan lagi. Kemudian kita enter, kemudian paket makanan yang dipesan. Misalkan pelanggan memesan paket kedua. Kita masukkan angka 2, kemudian enter. Kemudian setelah pelanggan memesan, kita bisa melihat pesanan dengan cara mengetikkan angka 3 kemudian enter. Maka akan muncul bahwa yang memesan paket 1 terdiri atas 1 antrian dan paket 2 juga terdiri atas 1 antrian. Kemudian setelah pelanggan memesan dan ketika ingin membayar,
maka kita melakukan pembayaran dengan memasukkan angka 2 kemudian enter. Setelah memasukkan angka 2, maka akan muncul output nota catering. Karena memesan paket 1 dengan nama paket hemat, maka akan muncul tanggal pembayarannya juga, yaitu misalkan tanggal 2 bulan 12 2021. Kemudian kita disuruh memasukkan jumlah pesanan. Misalkan pelanggan memesan 100 porsi. Kemudian kita enter. Maka total pembayaran yang harus dibayarkan yaitu 1.500.000 karena paket 1 tadi harganya 15.000 dikalikan dengan jumlah pesanan 100. Jadi 15.000 dikali 100 porsi sama dengan 1.500.000. Kemudian untuk menghapus setelah membayar, kita bisa menghapus pesanan dengan cara memasukkan menu 5. Kemudian kita enter, maka antriannya pun kosong karena sudah dihapus. Kemudian setelah selesai pembayaran, kita bisa keluar dengan mengetikkan angka 0 kemudian enter. Maka program akan keluar. Baik, demikianlah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi nota catering pada program C++. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.